Obor-obor menerangi gua yang gelap, sementara dindingnya dipenuhi noda merah pekat yang menjadi jejak pertempuran sengit. Setelah melancarkan rentetan serangan, seekor goblin mengangkat tangannya, namun Kai segera menerobos kerumunan monster dengan pedang terhunus di depan tubuhnya. Banyak goblin berlari ke arahnya dengan tatapan panik. Tepat di hadapan para monster yang terpaku, muncul aliran energi biru yang memancar terang. Cahaya itu membuat para goblin terpaku sesaat. Cairan merah mengalir di sepanjang pedang Kai, sedangkan di belakangnya bergelimpangan tubuh para goblin yang telah tumbang. Sambil berbalik, ia memanggil Kesley dan bertanya, apakah ia akan segera tiba. Pria asing itu bangkit dari tanah dan mengatakan bahwa semua itu sudah cukup. Sambil mengayunkan pedangnya, Kesley meminta agar Kai berhenti terburu-buru. Dengan satu serangan kuat, ia melumpuhkan para goblin yang tersisa. Menatap monster terakhir yang gemetar ketakutan, Kesley menyatakan bahwa itulah musuh terakhir. Ia kembali melancarkan serangan dahsyat sambil berteriak bahwa hanya seekor goblin yang masih berdiri di hadapan mereka. Kesley mengulurkan tangannya dan berkata bahwa ia tidak menyangka mereka akan menghabiskan waktu selama ini. Kai menjelaskan bahwa para goblin yang telah diperkuat oleh sang penguasa juga sudah berhasil dikalahkan. Kesley kemudian bertanya di mana sosok tersebut berada. Kai menjawab bahwa ia akan pergi mencarinya. Kesley kembali bertanya mengapa mereka melakukan semua ini, padahal mereka sebenarnya bisa menghubunginya. Tiba-tiba, seekor orc raksasa muncul di belakang mereka. Kai berkata bahwa sepertinya sesuatu telah terjadi pada sang tuan. Kesley mengulurkan tangannya sambil mengatakan bahwa Kai terlalu mengkhawatirkan keadaan. Namun, saat ia berbalik, Kesley terkejut dan bertanya mengapa tanah mulai bergetar. Sesosok monster raksasa muncul tepat di hadapan mereka. Kesley berteriak, memastikan apakah makhluk itu benar-benar seekor orc. Monster itu dipenuhi amarah. Dengan kedua mata yang bersinar terang, orc tersebut mengeluarkan raungan keras yang menggema di seluruh gua. Melihat keadaan itu, Kesley berkata bahwa mereka harus mundur dan mencari sang tuan terlebih dahulu. Dengan kecepatan bak kilat, Kesley melompat ke depan. Kai yang terkejut segera memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Namun Kesley tetap melaju menuju monster itu sambil mengatakan apa yang ada di pikirannya. Orc tersebut mengayunkan kapaknya dengan kekuatan luar biasa. Kesley mengira ia dapat mengatasinya dengan mudah. Namun, monster itu menghantamnya dengan serangan yang sangat kuat. Partikel-partikel emas berterbangan di udara, lalu sebuah palu raksasa muncul tepat di depan wajah Kesley. Orc itu menghantam kepalanya hingga Kesley terjatuh ke tanah. Kai segera berbalik dan memanggilnya dengan nada kesal, menyebut Kesley benar-benar ceroboh karena tindakannya hampir saja merenggut nyawanya. Gumpalan mana berwarna biru mulai bermunculan di sekitar tongkat si penyihir. Sesaat kemudian, semburan energi yang sangat kuat melesat menuju monster tersebut. Aliran energi biru memasuki tubuh orc itu. Pada saat yang sama, pria asing itu mengangkat sebuah kartu hitam di kedua tangannya dan meminta Kai serta Kesley untuk mundur. Keduanya menatap pria asing tersebut dengan heran. Mereka berseru bahwa mereka sebenarnya masih mampu menghadapi orc itu dan memanggil sang penguasa serta komandan. Kim Hyun kemudian mengangkat kartu hitam itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Cahaya keemasan memancar dari kartu tersebut hingga membuat Kai dan Kesley benar-benar terkejut. Di atas kepala Kim Hyun terbentuk gumpalan mana api yang sangat besar. Mereka bertanya dengan heran, apakah itu adalah bola api? Tanpa ragu, Kim Hyun melemparkan bola api tersebut. Orc itu menutupi wajahnya dengan kedua tangan, namun semburan api yang luar biasa tetap menghantam tubuhnya hingga memicu ledakan besar. Berlutut di tanah, Kesley berseru penuh kekaguman. Ia mengaku sangat terkejut dan mengatakan bahwa pemilik tempat itu ternyata adalah seorang penyihir yang benar-benar luar biasa. Pria asing itu kemudian berdiri di belakang Kim Hyun dan bertanya apakah keadaannya baik-baik saja. Kim Hyun menjawab bahwa seluruh mana miliknya telah habis digunakan untuk menghadapi orc tersebut. Sambil membantunya berdiri, pria asing itu mengatakan bahwa ia sudah melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Kim Hyun bertanya, apakah ia benar-benar berpikir demikian? Pria itu mengangguk dan menegaskan bahwa memang seperti itulah kenyataannya. Namun, di dalam hati, Kim Hyun justru mempertanyakan dirinya sendiri. Dengan wajah muram, ia merasa ucapan itu terdengar begitu ironis. Dahulu, ia bahkan hanya mampu membicarakan pencapaian sebesar itu tanpa pernah benar-benar mengalaminya. Ia merasa sebenarnya dirinya sama sekali tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Kenangan lama pun kembali muncul. Ia teringat saat hanya duduk di depan komputer dengan tubuh terbungkus selimut tebal, bersembunyi dari dunia luar. Kisah itu membawa ingatannya kembali ke 3 bulan sebelumnya. Dalam memorinya, ia melihat kembali momen ketika cahaya biru mulai memancar dari pintu apartemennya.
Dengan terkejut, ia menyadari bahwa pintu rumahnya telah berubah menjadi gerbang menuju sebuah dungeon, membuat dirinya seolah terjebak di dalam rumah sendiri. Pemandangan itu membuatnya sangat ketakutan. Awalnya, ia bahkan menganggap semua itu terasa menarik karena belum memahami bahaya yang menantinya. Ia masih mengingat saat pertama kali berjalan menyusuri gua yang diterangi obor. Ketika memasuki dungeon itu, ia merasa seolah menjadi seorang pahlawan dalam dunia fantasi. Tidak lama kemudian, beberapa goblin muncul di hadapannya. Sayangnya, perasaan penuh semangat itu tidak bertahan lama. Begitu goblin pertama mulai menyerangnya, ia langsung membayangkan dirinya berlari sekuat tenaga, menghindari kejaran para goblin yang berusaha menyerangnya. Racun dari monster itu masuk ke dalam luka-lukanya. Ia masih mengingat dirinya terbaring di lantai dengan perban yang telah dipenuhi noda merah. Selama beberapa hari, ia berada dalam kondisi yang sangat kritis, berada di ambang antara hidup dan kehilangan nyawa. Saat berhasil bertahan, sebuah pesan muncul di hadapannya, yang mengucapkan selamat atas keberhasilannya melewati cobaan tersebut. Tak lama kemudian, muncul pemberitahuan bahwa ia telah memperoleh peringkat sebagai penjelajah dungeon. Ia kembali mengingat bagaimana dirinya hanya mampu bersembunyi di balik selimut karena ketakutan. Setelah kejadian itu, ia tidak pernah lagi memiliki keberanian untuk memasuki dungeon seorang diri. Ia pernah mencoba menulis pesan melalui komputer dan meminta pertolongan di internet, tetapi tidak seorang pun mempercayai ceritanya. Menghubungi pihak berwenang pun terasa sia-sia. Saat menjelajahi berbagai situs, untungnya ia menemukan sebuah komunitas yang membahas hal serupa dan bertemu dengan orang-orang yang mengalami nasib seperti dirinya. Ia mengingat saat mengarahkan kursor ke menu pasar di situs tersebut. Di sana bukan hanya tersedia forum diskusi, berbagai tips, serta kelompok pemain, tetapi juga berbagai misi. Sebuah pesan berwarna biru muncul di layar komputernya, menampilkan misi pertamanya, yaitu menaklukkan sebuah dungeon tingkat kesulitan rendah dalam batas waktu tertentu. Waktu yang tersisa mencapai 1 tahun, sementara hadiahnya adalah $100.000 dan sebuah perlengkapan tingkat rendah. Kim Hyun menyadari bahwa terdapat banyak jenis misi di situs tersebut. Ia kemudian membayangkan sebuah tanda yang terpampang di dinding. Dungeon yang berada di apartemennya memiliki nomor 0795, dan ia hanya perlu menaklukkannya bersama para pemain lain. Namun, rasa takut yang begitu besar membuatnya tidak sanggup mengambil keputusan. Wajahnya diterangi cahaya terang dari layar monitor ketika ia berkata pada dirinya sendiri bahwa orang-orang itu mungkin dapat menyelesaikannya tanpa bantuan dirinya. Meski terus menunda keputusan, pada akhirnya ia tetap harus kembali berburu. Ia teringat saat duduk di depan tubuh goblin yang telah tumbang, sementara telepon genggamnya terus menerima pemberitahuan bahwa sejumlah uang telah masuk sebagai hadiah karena berhasil mengalahkan monster tersebut. Ia melakukan semua itu semata-mata demi memperoleh biaya untuk bertahan hidup. Dengan mengalahkan para monster, ia memperoleh uang yang kemudian digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan melalui situs dungeon. Suatu hari, ia membaca sebuah topik yang menampilkan gambar seekor orc dengan wajah penuh amarah. Di dalam pembahasan itu dijelaskan bahwa semakin jauh seseorang memasuki dungeon, semakin mengerikan pula monster yang akan ditemuinya. Saat itulah ia menyadari alasan mengapa dirinya memutuskan untuk terus mengalahkan goblin biasa. Ia kembali teringat bagaimana dulu dirinya gemetar ketakutan saat duduk di depan komputer, sambil bertanya-tanya apakah masih ada 5 orang yang tersisa. Waktu terus berlalu hingga 3 bulan, lalu ia mulai berpikir, mengapa jumlah penyintas begitu sedikit? Apakah mereka telah gugur, dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia harus terus menjalani hidup hanya dengan membersihkan goblin. Pandangannya kemudian tertuju ke arah pintu apartemennya, dan seketika, bayangan seekor goblin yang membuka pintu apartemennya muncul di dalam benaknya. Ia bertanya-tanya, apakah para goblin itu suatu saat akan datang menghampirinya sendiri. Ia terus mempelajari situs tersebut, lalu berseru bahwa pasti ada sesuatu yang harus segera dipecahkan. Duduk di depan layar komputer, ia terus berpikir hingga akhirnya menemukan seseorang yang menerima misi yang sama dengannya. Orang itu mengirimkan sebuah pesan yang mengajak seluruh penyintas untuk bersatu. Ia mengatakan bahwa mereka berencana menghadapi bos keesokan harinya dan meminta semua orang berkumpul untuk pertempuran itu. Sambil mengangkat kedua tangannya, Kim Hyun berteriak bahwa ia tidak boleh menyerah. Masih ada orang-orang yang mampu bertarung dan masih ada harapan. Keesokan harinya, alur cerita memperlihatkan dirinya duduk dengan penuh kecemasan di depan monitor. Pandangannya tertuju pada sebuah pesan berwarna biru yang menunjukkan hanya ada satu peserta dari 30 orang yang dijadwalkan hadir. Kedua, matanya dipenuhi rasa ngeri. Dalam hati, ia menyadari bahwa waktu yang tersisa hanya tinggal 274 hari. Ia pun berteriak sekeras mungkin,
Sementara itu, para goblin bergerak menyusuri lorong bawah tanah. Ia bersembunyi di balik selimut sambil mengamati gerakan mereka dengan saksama. Tidak lama kemudian, Kim Hyun menerjang ke tengah kerumunan monster. Seekor goblin menjadi sangat marah, namun Kim Hyun menghantam kepalanya dengan kuat. Dengan satu serangan yang sangat bertenaga, ia berhasil menjatuhkan beberapa monster sekaligus hingga para goblin dibuat kebingungan oleh apa yang baru saja terjadi. Pandangannya kemudian tertuju pada seekor monster terakhir, dan ia berseru bahwa itulah musuh yang tersisa. Kim Hyun segera menerjang sambil mengangkat perisai di depannya, lalu menghantam wajah goblin itu menggunakan perisainya, hingga monster tersebut akhirnya tumbang. Sambil mengusap keringat di wajahnya, Kim Hyun menghela napas lega. Saat menggunakan pisau, tanpa sengaja jarinya terluka, hingga cairan merah menetes ke sebuah lembar kertas yang dipenuhi simbol-simbol aneh yang berada di atas tubuh goblin. Ia berharap usahanya berhasil. Tiba-tiba, cahaya biru muncul di hadapannya. Dengan senyum puas, Kim Hyun mengatakan bahwa hasil ini sungguh luar biasa. Energi biru itu kemudian menghubungkan dirinya dengan goblin tersebut. Ia menyadari bahwa percobaannya berhasil. Namun, sesaat kemudian ia memegang kepalanya dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada dirinya. Saat menatap monster itu, ia merasa kepalanya sangat pusing. Duduk terpaku di depan monitor, ia kembali menyadari bahwa pada akhirnya dirinya benar-benar sendirian. Ia berusaha untuk tidur sambil berkata bahwa ia sudah berusaha mengabaikan semua yang terjadi dan terus mencari sesuatu di situs itu yang mungkin dapat membantunya. Namun yang ia terima justru berbagai pesan yang berharap dirinya mengalami akhir yang tragis. Kim Hyun menyadari bahwa ia tidak menemukan apapun. Menutupi wajahnya dengan kedua tangan, ia menyebut mereka orang-orang bodoh dan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki pilihan lain. Dalam lamunannya, Kim Hyun menyadari bahwa apabila ia gagal menaklukkan dungeon tersebut, maka ia akan terjebak di dalamnya selamanya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada ponselnya dengan penuh rasa penasaran. Ia menatap layar ponsel dan mengatakan bahwa sebelum melakukan hal lain, ia harus memeriksa kemampuan yang dimilikinya. Setelah melihat informasi di layar, ia menjelaskan apa yang terjadi. Ia membuka status miliknya dan melihat adanya atribut mana serta konsentrasi. Kim Hyun pun bertanya, apakah itu berarti dirinya adalah seorang penyihir? Ia menjelaskan bahwa melalui aplikasi khusus dari situs tersebut, ia dapat melihat seluruh informasi mengenai dirinya. Di dalam benaknya, ia membayangkan para goblin diselimuti aura biru. Ia kemudian menjelaskan bahwa berkat kemampuan mana dan konsentrasi yang terus berkembang, dirinya berhasil mempelajari cara menjinakkan, sekaligus mengendalikan para goblin. Kini, beberapa monster berdiri di hadapannya. Dalam hati, Kim Hyun menyadari bahwa awalnya kemampuan itu hanya berhasil pada seekor goblin, lalu berkembang hingga beberapa goblin lainnya. Namun, sambil menundukkan kepala, ia mengatakan bahwa keadaan seperti ini tidak bisa terus berlanjut, karena mana miliknya sudah benar-benar habis. Butiran keringat mengalir deras di wajahnya. Baik dirinya maupun goblin itu sama-sama terkejut ketika mereka menatap ke arah kegelapan dungeon. Para monster juga tampak kebingungan. Kim Hyun mengatakan bahwa ia harus segera kembali. Dalam keadaan masih terkejut, ia meminta agar seseorang segera membantunya. Tak lama kemudian, cahaya matahari menyinari apartemennya. Sambil menunduk, Kim Hyun mengembuskan napas lega dan menyadari bahwa dirinya telah kembali ke rumah. Ia memalingkan pandangan lalu mengatakan bahwa berkat situs tersebut, akhirnya ia memahami sesuatu yang sangat penting. Ia mengetahui bahwa setiap orang memiliki kelas yang berbeda-beda, sementara kemampuan sihir tergolong sangat langka dan sangat dibutuhkan dalam penyerbuan kelompok. Sebuah pesan berwarna biru kembali muncul, memperlihatkan bahwa kelompok itu hanya memiliki satu anggota yang tersisa. Kim Hyun, yang dipenuhi penyesalan menghantam dinding hingga urat-urat di wajahnya, tampak menegang. Ia mengatakan bahwa seandainya dulu dirinya tidak diliputi rasa takut, mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk berjuang bersama. Ia kembali teringat pesan yang mengajaknya bersatu. Air matanya jatuh ke lantai, dan ia berkata bahwa seandainya saja ia berani mengambil keputusan saat itu. Berlutut sambil menundukkan kepala, Kim Hyun mengatakan bahwa jika demikian, dirinya tidak akan menghadapi semua ini seorang diri. Para goblin memandangnya dengan penuh kebingungan. Tiba-tiba muncul pemberitahuan misi yang menyatakan bahwa masih tersisa 272 hari sebelum penyerbuan dimulai. 3 hari telah berlalu sejak Kim Hyun mulai membersihkan dungeon, dan saat ini ia sedang tertidur di lantai apartemennya. Tiba-tiba ia terbangun dan segera meraih senjata miliknya. Kim Hyun perlahan berjalan menuju pintu. Pandangannya tertuju pada gagang pintu, dan ia bertanya-tanya apakah dirinya hanya berhalusinasi. Kim Hyun tampak sangat ketakutan. Ia mulai membuka pintu sambil mengayunkan senjatanya dengan keras.
Namun, pandangannya langsung tertuju pada sebuah kotak yang tergeletak di depan pintu. Ia memperhatikan tanda yang ada pada kotak itu dan bertanya apakah itu sebuah paket. Di sisi lain, seorang pria yang melihat layar beranggapan bahwa Kim Hyun telah menerima kiriman tersebut. Orang asing itu kemudian menoleh kepada sang ketua dan bertanya apakah paket itu sudah dikirimkan. Sang ketua mengangguk dan menjawab bahwa semuanya sudah dilakukan. Sambil menunjuk ke atas, ia menjelaskan bahwa mereka harus mulai berinvestasi demi masa depan. Menurutnya, sebagian besar orang kemungkinan akan gugur dalam waktu 1 tahun, sedangkan mereka yang berhasil bertahan akan menjadi sosok yang sangat kuat. Mendengar itu, pria tersebut langsung berseru bahwa semua itu hanyalah dugaan. Sang ketua kemudian memandangnya dan berkata bahwa nilai paket itu hanya $3.000. Pria itu kembali terkejut lalu mengatakan bahwa sang ketua sudah menghabiskan $900.000. Ia bertanya berapa banyak orang yang telah dibantu dengan cara seperti itu, mengingat jumlah uang tersebut sangat besar. Sang ketua memandang layar dan mengakui bahwa pria itu memang benar. Jumlah uang tersebut memang tidak sedikit, namun ia menegaskan bahwa cara terbaik menggunakan seluruh tabungannya adalah dengan berinvestasi kepada manusia. Sambil memperlihatkan gambaran orang-orang yang sedang berada di dalam dungeon, ia pun mulai menjelaskan alasannya. Sebelum mengubahnya, Kim Hyun menerima penjelasan bahwa jika mereka datang menyelamatkan orang-orang pada saat yang paling sulit, maka tindakan itu akan selalu dikenang. Sang ketua menunjuk ke depan sambil menegaskan bahwa meskipun hanya 1% yang berhasil bertahan, semua itu tetap merupakan investasi yang sangat berharga. Pria di hadapannya mengusap kepalanya dan mengakui bahwa ia memahami maksud tersebut, tetapi ia merasa tidak sanggup melakukannya sendiri. Sang ketua menjawab bahwa yang terpenting adalah ia sudah mengerti, lalu berdiri dari kursinya dan memintanya untuk setidaknya membantu. Dengan menundukkan kepala, pria itu akhirnya menyetujui permintaan sang ketua. Ketua itu kemudian memandang dengan penuh rasa ingin tahu, membayangkan seperti apa hasil dari semua rencana tersebut. Tak lama kemudian, Kim Hyun memandangi sebuah kotak dan bertanya mengenai ketua para penyihir. Kim Hyun mulai memeriksa isi kotak itu. Di dalamnya terdapat sepucuk surat yang menjelaskan bahwa ketua para penyihir telah membaca semua pesan Kim Hyun dan memahami bahwa saat ini ia sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Karena itulah, ia mengirimkan 2 buah buku sebagai bantuan. Kim Hyun mengangkat salah satu buku ke hadapannya. Pada bagian akhir surat tertulis bahwa ketua para penyihir berharap kedua buku itu dapat membantu Kim Hyun dalam perjalanannya. Saat menelusuri situs yang pernah ia baca, Kim Hyun sempat bertanya-tanya, apakah setiap buku itu benar-benar bernilai $200.000 atau justru hanya barang palsu? Ketika membuka segelnya, Kim Hyun teringat bahwa banyak orang pernah tertipu karena buku serupa. Namun begitu segel itu terbuka, segelnya langsung terbakar dan cahaya terang mulai memancar dari dalam buku. Setelah membaca penjelasan di situs yang menyebutkan bahwa sampul buku asli memang akan terbakar ketika dibuka, Kim Hyun akhirnya menyimpulkan bahwa buku tersebut benar-benar asli. Sambil memandang buku itu, Kim Hyun mengungkapkan bahwa meskipun mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya ketua tersebut, ia tetap merasa sangat berterima kasih atas bantuannya. Di lantai, para goblin sedang tertidur pulas. Buku itu kemudian memperkenalkan teknik Blue Seals dan menjelaskan bahwa menggunakan sihir tidak jauh berbeda dengan merajut pola. Seseorang harus membentuk sebuah pola yang sempurna sambil membayangkan gambaran yang jelas di dalam pikirannya. Sambil terus membaca, Kim Hyun berkata bahwa ia menyesal dulu tidak memiliki cukup waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. Kim Hyun lalu menggambar sebuah lingkaran sihir di atas selembar kertas. Dalam pikirannya, ia menghitung bahwa membuat satu lingkaran sihir membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Meski begitu, hanya dalam waktu 4 hari, ia mulai merasa benar-benar memahami cara membuatnya. Sambil memandangi para goblin, Kim Hyun menegaskan bahwa seiring berjalannya waktu, ia pasti akan semakin terbiasa menggunakannya. Tiba-tiba, ia menyentuh sebuah notifikasi yang memperingatkan bahwa waktu yang tersisa sudah sangat sedikit. Dan apabila Kim Hyun tidak segera berpartisipasi, ia akan menerima hukuman. Kim Hyun mengatakan bahwa untuk saat ini ia harus lebih dulu menyelesaikan tugas hari itu. Kim Hyun kemudian menjelaskan bahwa hukuman tersebut berupa penurunan level dan kemampuan apabila seseorang terus-menerus menolak berpartisipasi. Dengan senyum tipis, ia membuka pintu dan berseru bahwa sudah waktunya untuk bergerak maju. Kim Hyun bersama para goblinnya mengintip dari balik sudut lorong. Ia menunjuk ke arah sekelompok monster, sementara Kim Hyun menyaksikan para goblin mengalahkan mereka satu demi satu. Di kepala salah satu monster terdapat sehelai kertas yang bergambar lingkaran sihir. Setelah memeriksa sistemnya, Kim Hyun mengatakan bahwa kini ia jauh lebih mudah mengendalikan mana. Ketika kembali mengintip dari balik dinding, Kim Hyun menyadari
bahwa ia perlu menjinakkan satu makhluk lagi. Tatapannya kemudian tertuju pada sekumpulan kerangka bermata merah. Kim Hyun sedikit terkejut dan bertanya-tanya apakah ia juga harus mencoba menjinakkan mereka. Kim Hyun memperkirakan bahwa ia mampu melakukannya karena menurutnya mereka hanyalah tumpukan tulang. Sementara para goblin masih sibuk bertarung, Kim Hyun mengusap dagunya dan memutuskan untuk mencoba. Saat mengamati salah satu kerangka, Kim Hyun menegaskan bahwa makhluk itu tidak memiliki cairan merah, seperti makhluk hidup pada umumnya. Ketika melihat notifikasi yang muncul, Kim Hyun menyadari bahwa mengalahkan kerangka ternyata tidak memberikan kepuasan seperti yang ia bayangkan. Sesaat kemudian, sebuah pesan yang menampilkan karakteristik kerangka muncul di atas kepalanya. Dengan wajah terkejut, Kim Hyun berseru bahwa ternyata kerangka juga memiliki kemampuan khusus. Ia menunjuk ke arah para kerangka itu dan mengatakan bahwa mereka harus ditangkap terlebih dahulu, lalu memerintahkan para goblin untuk menyerang. Setelah salah satu kerangka berhasil dilumpuhkan dan diikat, Kim Hyun duduk di dekatnya sambil mengatakan bahwa ia akan mencoba menjinakkannya. Kim Hyun berusaha mengingat berbagai informasi yang pernah ia baca di situs tersebut, tetapi ia sama sekali tidak menemukan penjelasan mengenai cara menjinakkan kerangka. Tetap mengikuti nalurinya, Kim Hyun meletakkan selembar kertas bergambar lingkaran sihir tepat di wajah kerangka itu dan mengatakan bahwa kali ini ia hanya akan mempercayai intuisi serta perasaannya sendiri. Kedua tangan Kim Hyun mulai diselimuti cahaya biru. Dalam hati, ia menyadari bahwa sensasinya sama persis seperti ketika pertama kali menjinakkan goblin. Aliran mana kemudian mengalir menuju kepala kerangka itu dan ia memahami bahwa yang perlu dilakukan hanyalah mengarahkan mana dengan benar. Kerangka yang terikat mulai menggerakkan tubuhnya perlahan. Tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya kedua matanya berubah menjadi cahaya biru terang. Dengan penuh keterkejutan, Kim Hyun berseru bahwa usahanya berhasil. Kim Hyun terdiam sejenak sebelum menyadari bahwa keberhasilan itu membuktikan dirinya kini benar-benar dapat mengandalkan kemampuannya sendiri. Sambil mengatupkan giginya dengan penuh tekad, Kim Hyun menegaskan bahwa ia akan terus melanjutkan penjelajahan di dalam ruang bawah tanah. Setelah melihat karakteristiknya, Kim Hyun mengatakan bahwa kemampuan itu menghabiskan terlalu banyak mana. Saat berjalan menyusuri gua bersama pasukannya, Kim Hyun mengatakan bahwa mereka akan kembali. Kim Hyun kemudian memandangi kerangka itu beserta statistiknya. Sambil meletakkan tangan di kepalanya, Kim Hyun bertanya, apakah kerangka itu seorang perempuan? Melihat tanda yang muncul, Kim Hyun mengatakan bahwa kerangka tersebut perlu diberi nama. Kim Hyun lalu menyilangkan tangan, kemudian mengusulkan nama Christina untuk kerangka itu. Sesaat kemudian, muncul sebuah pemberitahuan yang menyatakan bahwa waktu tersisa sebelum misi gagal adalah 268 hari. Tercatat bahwa sudah 7 hari berlalu sejak Kim Hyun mulai menjelajahi ruang bawah tanah. Christina memperhatikan Kim Hyun yang sedang tertidur. Ia menundukkan pandangannya, lalu teringat pada masa ketika dirinya masih berada di ruang bawah tanah bersama para prajurit. Mereka berusaha melarikan diri dari seorang penyihir. Di atas mereka muncul seringai yang memancarkan cahaya merah. Christina, yang saat itu masih memiliki wujud manusia, terbaring di atas tanah. Tak lama kemudian, dirinya berubah menjadi kerangka. Ia memandangi tangannya sendiri, lalu mengepalkannya dengan erat. Kim Hyun pun terbangun dan bertanya apa yang sedang terjadi. Menyadari bahwa hari masih pagi, ia melihat Christina yang sedang terbungkus selimut dan menatapnya dengan wajah terkejut. Kim Hyun lalu teringat bahwa sehari sebelumnya, ia telah menjinakkan kerangka tersebut. Kim Hyun memanggil namanya. Christina mulai bangkit berdiri. Dengan ekspresi heran, Kim Hyun bertanya apa yang terjadi padanya. Christina membuka mulutnya sambil tersenyum, mengucapkan selamat pagi, dan memanggil Kim Hyun sebagai tuannya. Kim Hyun berteriak kebingungan mendengar ucapan itu. Christina menunjuk ke arahnya dan menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena mana milik Kim Hyun. Kim Hyun yang masih terkejut menyadari bahwa Christina bukan lagi sekadar kerangka biasa. Dengan wajah tenang, Christina mengatakan bahwa semua itu terjadi berkat dirinya. Ia menjelaskan bahwa setelah Kim Hyun memberinya nama, seluruh kenangan tentang kehidupannya mulai kembali. Wajah Kim Hyun dipenuhi keterkejutan. Dengan nada penasaran, ia meminta Christina menceritakan semuanya secara lebih rinci. Sebuah hubungan sihir muncul di antara mereka. Kim Hyun kembali bertanya, apakah Christina benar-benar hanya kerangka biasa? Ia juga bertanya, apakah karena itulah Christina memperoleh perasaan dan kemampuan untuk berbicara? Sambil menundukkan kepala, Christina menjawab bahwa semua itu terjadi karena nama yang diberikan kepadanya. Kim Hyun kembali bertanya tentang nama tersebut, karena menurutnya ia hanya mengucapkannya begitu saja. Christina segera berseru bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa alasan. Sambil meletakkan tangan di dadanya, ia menjelaskan bahwa sebuah nama
mengakui keberadaannya sebagai seorang pribadi. Nama itu membedakannya dari seluruh makhluk lain yang ada di dunianya. Cahaya matahari mulai menerangi ruangan. Kim Hyun meminta maaf karena menyadari bahwa dirinya telah keliru, lalu memohon agar Christina menenangkan diri. Christina mengepalkan tangannya di depan dada, kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal itu sangat penting bagi makhluk-makhluk yang tidak memiliki nama seperti dirinya. Dengan wajah bingung, Kim Hyun bertanya mengenai makhluk tanpa nama. Christina lalu menunjuk ke depan sambil membayangkan seorang pria berjubah yang duduk di dalam sebuah gua. Ia menjelaskan bahwa siapapun yang kehilangan identitas dan jiwanya akan berakhir di ruang bawah tanah. Christina mengatakan bahwa hal yang sama juga pernah menimpa dirinya. Kim Hyun mengangguk pelan dan mengatakan bahwa kini ia mulai memahami semuanya. Ia lalu bertanya, apakah Christina mengetahui siapa yang telah mengambil namanya? Christina memalingkan wajah dan menjawab bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Sambil duduk di lantai, ia mengatakan bahwa ingatannya masih belum pulih sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang masih diingatnya dengan jelas. Dalam benaknya muncul bayangan seekor makhluk raksasa yang berdiri di belakangnya. Christina mengatakan bahwa makhluk itu sangat mengerikan. Tangan Kim Hyun mulai bergetar. Ia bertanya-tanya apakah dirinya dapat merasakan emosi Christina melalui hubungan sihir tersebut. Sambil memandangi tangannya sendiri, ia bertanya apakah makhluk itu benar-benar semenakutkan itu. Kedua goblin berdiri di dekat Christina. Kim Hyun mulai bertanya-tanya apakah dirinya mampu mengalahkan makhluk tersebut. Kim Hyun mengernyitkan dahi, sementara Christina menatapnya dengan saksama. Kim Hyun bertanya apa yang harus dilakukan sekarang, dan apakah dirinya harus menghadapi makhluk itu suatu hari nanti. Sambil memegang kepalanya, Kim Hyun menyadari bahwa jika dirinya kehilangan nyawa, jiwanya juga mungkin akan lenyap. Dengan suara keras, ia mempertanyakan mengapa semua ini harus terjadi. Christina segera menghampirinya, menggenggam tangannya, lalu berjanji bahwa dirinya tidak akan membiarkan tuannya kehilangan nyawa. Sambil duduk di hadapannya, Christina mengatakan bahwa karena itulah Kim Hyun tidak perlu merasa takut. Kim Hyun menoleh ke arahnya, kemudian memandangi seluruh pasukannya. Ia tampak terkejut. Sambil memejamkan mata, Kim Hyun mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Christina kemudian mengusap kepala goblin dengan lembut. Kim Hyun kembali bertanya, apakah Christina masih mengingat sesuatu, sekecil apapun itu? Karena semua informasi akan sangat berguna. Dengan wajah sedikit kebingungan, Christina menjawab bahwa dirinya memang masih mengingat beberapa hal. Ia melambaikan kedua tangannya. Kim Hyun memandangnya dengan heran. Ia mengulurkan tangan, lalu sebuah tongkat sihir muncul di genggamannya. Christina membuka kedua tangannya dan meminta agar Kim Hyun tidak merasa takut. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya perlu terus mempertahankan kemampuan berbicara menggunakan mana. Dengan wajah terkejut, Kim Hyun bertanya, apakah itu berarti mana yang dimilikinya masih belum cukup? Kim Hyun mengernyitkan dahi, meminta maaf, lalu mengatakan bahwa ia harus menunggu hingga Christina benar-benar pulih. Ia kembali bertanya apa yang sebaiknya dilakukan sekarang. Tiba-tiba ia dibuat terkejut oleh pemandangan yang aneh. Christina terlihat mengenakan headphone sambil duduk di depan komputer. Ia mengatakan bahwa pemandangan itu terasa sangat asing. Kim Hyun memandangi sistemnya dan bertanya mengapa tidak ada penjelasan mengenai kemampuan berbicara. Setelah memperhatikan perkembangan Christina, Kim Hyun mengatakan bahwa setidaknya kemampuan lainnya telah meningkat. Ia juga menyadari bahwa kini muncul kemampuan baru. Christina terlihat sedang membaca sebuah buku. Dalam hati, Kim Hyun menyadari bahwa kemampuan sihir Christina telah mencapai peringkat C dan dirinya perlu belajar beberapa hal darinya. Ia membayangkan dirinya berdiri di belakang pasukan kerangka. Kim Hyun berpikir bahwa apabila mereka semua berhasil mengembangkan sihir, ia hanya perlu berdiri di belakang sambil membiarkan para kerangka bertarung di garis depan. Di depan komputer, Christina sedang mempelajari berbagai jenis kata kerja. Dalam hati, Kim Hyun merasa bahwa perkembangan itu sangat luar biasa dan kini mereka akhirnya memiliki sebuah rencana. Christina tampak tercengang. Sambil tersenyum, Kim Hyun berpikir bahwa suatu saat nanti ia perlu membelikan sebuah komputer khusus untuk membantu Christina belajar. Kim Hyun kembali memperhatikan Christina dengan saksama dan menyadari bahwa dirinya membutuhkan bantuan. Kerangka itu balas menatapnya dan mempersilahkannya berbicara. Kim Hyun lalu mengingat bahwa Christina pernah mengatakan dirinya adalah seorang penyihir di kehidupan sebelumnya. Christina menatapnya dengan lembut, kemudian mengangguk sambil tersenyum dan membenarkan hal tersebut. Pada saat yang sama, seekor goblin sedang berbaring di sampingnya sambil memperhatikan sebuah pensil dengan penuh rasa ingin tahu. Kim Hyun perlahan membuka mulutnya. Ia meletakkan tangan di dada, sedikit menundukkan kepala, lalu dengan penuh keyakinan memohon agar Christina bersedia mengajarinya ilmu sihir. Christina langsung menyetujui permintaan itu dengan suara lantang dan penuh kegembiraan. Beberapa saat kemudian,
Kim Hyun terlihat duduk di sebuah meja bersama Christina yang kini mulai mengajarinya menulis berbagai simbol sihir. Suasana seketika berubah muram. Christina mengarahkan jarinya ke arah sosok yang gemetar, sementara Kim Hyun mengikuti arah pandangannya dan mengulurkan tangan ke objek tersebut. Dalam benaknya, Kim Hyun menyadari bahwa pengetahuan Christina benar-benar luar biasa. Berkat penjelasannya, isi buku yang sebelumnya terasa rumit kini menjadi jauh lebih mudah dipahami. Christina menerangkan cara menggunakan serta mengumpulkan mana, sekaligus menjelaskan alasan mengapa Kim Hyun belum mampu menciptakan lingkaran sihir. Kim Hyun mempelajari dengan saksama gambar pentagram di atas selembar kertas. Christina menunjuk lingkaran sihir itu, lalu mengarahkan jarinya kepada Kim Hyun sambil menjelaskan bahwa ia harus berkembang, baik secara spiritual maupun fisik. Hanya dengan cara itulah ia akan mampu menciptakan lingkaran sihir. Christina melayang di atas Kim Hyun dan menunjukkan kesalahan yang terdapat pada gambar pentagram. Kim Hyun pun menyadari bahwa hanya dalam waktu 1 minggu, ia telah mempelajari begitu banyak hal. Ia sebenarnya ingin segera memasuki dungeon setelah menyelesaikan seluruh lingkaran sihir, tetapi hukuman yang semakin dekat memaksanya untuk bergegas. Christina kemudian menunjuk layar berisi pemberitahuan pendaftaran dan menyimpulkan bahwa dewa dunia ini ternyata cukup murah hati. Saat mereka berada di dalam dungeon, Christina memegang dagunya sambil berkata bahwa meskipun Kim Hyun telah dikirim ke tempat yang begitu mengerikan, ia masih diberi kesempatan untuk bertahan hidup. Kim Hyun hanya tertawa kecil dengan gugup, lalu mengalihkan pandangannya ke arah gerombolan goblin yang sedang bertarung. Dalam hati, ia menyadari bahwa kini rasa takutnya terhadap dungeon mulai berkurang. Christina mengangkat tangan tulangnya, memperhatikannya dengan saksama, lalu mengatakan bahwa kali ini mereka harus menjinakkan sebanyak mungkin goblin. Kim Hyun berdiri di dekat sekelompok goblin kecil sambil bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar sanggup melakukan hal tersebut. Christina segera menoleh dan mengatakan bahwa jumlah itu sudah cukup untuk sementara waktu. Kim Hyun memandangnya dengan heran dan bertanya apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Christina kemudian mengarahkan pandangannya ke arah sudut gua sambil mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus ia periksa. Christina mendekati seekor goblin yang tampak ketakutan dan menjelaskan bahwa semua ini berhubungan dengan dirinya. Ia kemudian menatap goblin itu dengan saksama, mengingat kembali saat dirinya dan Kim Hyun pernah memanggil bola cahaya berwarna biru, lalu bertanya apakah Kim Hyun masih mengingat bagaimana mereka mengumpulkan mana bersama-sama. Sesaat kemudian, kenangan itu terlintas di benak Christina. Mereka saling berpandangan dengan penuh tanda tanya sebelum Christina menjelaskan bahwa sekeras apapun mereka mencoba, jumlah mana miliknya sama sekali tidak pernah bertambah. Kim Hyun menatapnya dengan serius dan bertanya, apakah hal itu memang berkaitan dengan dirinya? Christina mengangguk membenarkan. Tanpa diduga, Christina meraih leher goblin itu dan mencengkeramnya erat. Mata goblin itu terbuka lebar sebelum perlahan kehilangan cahayanya. Aliran energi sihir mulai memancar dari tangan Christina menuju tubuh goblin yang menjerit keras. Jarinya perlahan bergerak ke bawah rahang goblin, dan sesaat kemudian tubuh makhluk itu mendadak mengering. Kim Hyun gemetar hebat sambil memandang Christina dengan penuh kengerian. Christina justru memalingkan wajahnya dengan sorot mata yang dipenuhi kesedihan dan mengakui bahwa dirinya adalah makhluk undead. Kim Hyun kembali bertanya dengan bingung. Christina menjelaskan dengan tenang bahwa undead adalah monster yang telah kehilangan nyawanya, dan justru setelah kehilangan kehidupan, itulah keinginan untuk tetap hidup menjadi semakin besar. Christina perlahan berdiri sambil mengangkat tubuh goblin yang sudah tidak bernyawa di tangannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat mengumpulkan mana karena dirinya sendiri sudah tidak lagi hidup. Christina menggertakkan giginya dan menundukkan kepala dengan sedih. Kim Hyun kemudian memahami bahwa agar makhluk undead menjadi lebih kuat, mereka harus merenggut kehidupan makhluk lain. Christina mengepalkan kedua tangannya hingga gemetar. Kim Hyun yang melihatnya ikut terdiam, menyadari bahwa hal seperti itu tentu bukan sesuatu yang diinginkan siapapun. Namun demi tetap bertahan, Christina memang harus mengalahkan makhluk lain. Kim Hyun melihat Christina berlutut perlahan, membaringkan tubuh goblin itu di atas tanah, lalu menutup kedua matanya dengan hati-hati. Christina berkata lirih bahwa tindakan itu hanya semakin membuktikan dirinya adalah seorang monster, dan ia telah memahami kenyataan tersebut sejak lama. Kim Hyun menutup matanya rapat-rapat. Keringat dingin membasahi tubuhnya karena gugup. Beberapa saat kemudian, ia meletakkan tangannya di bahu Christina sambil mengingatkan bahwa sebelumnya Christina pernah berkata akan melakukan apapun demi dirinya. Christina segera menatapnya dengan kedua mata yang bercahaya. Kim Hyun kemudian memberikan sebuah perintah. Ia meminta Christina mengalahkan musuh demi menjadi lebih kuat. Christina terkejut dan kembali memastikan apakah ia tidak salah mendengar. Kim Hyun menjelaskan bahwa tanpa menjadi lebih kuat, Christina tidak akan mampu melindunginya.
Jika semua kesalahan harus ditanggung seseorang, biarlah dirinya yang memikulnya karena perintah itu berasal darinya. Christina menatap Kim Hyun cukup lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. Dengan lembut, ia mengatakan bahwa Kim Hyun adalah orang yang terlalu baik. Kim Hyun langsung menunjuk dirinya sendiri dengan wajah penuh ketidakpercayaan, seolah bertanya, apakah yang dimaksud benar-benar dirinya. Di sisi lain, seekor goblin kecil dengan riang ikut menunjuk ke arahnya. Kim Hyun hanya menggaruk bagian belakang kepalanya dengan gugup. Christina lalu menegaskan bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap bertahan hidup dan tidak akan lagi mencari alasan untuk menghindari kenyataan. Wajah Kim Hyun menjadi merah karena gugup. Ia melambaikan tangan sambil berkata bahwa pembicaraan itu sudah cukup dan sisanya bisa mereka pikirkan nanti. Christina mengangguk setuju. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah persimpangan yang dipenuhi salib makam. Christina menundukkan kepalanya sambil menatap lantai dan berkata dengan nada sedikit lega bahwa setidaknya dirinya bukanlah zombie. Kim Hyun memandangnya dengan heran dan bertanya apa perbedaannya. Christina membayangkan perbandingan itu di dalam benaknya, lalu mengulurkan tangan sambil menjelaskan bahwa zombie memang lebih mendekati makhluk hidup dibanding dirinya. Namun, untuk menjadi lebih kuat, mereka harus memakan jasad makhluk lain secara langsung dengan gigi mereka. Penjelasan itu membuat Kim Hyun membayangkan seekor zombie sedang melahap tubuh seseorang. Bayangan tersebut membuatnya menjadi ngeri. Sesaat kemudian, Kim Hyun berseru dengan lega di seluruh penjuru gua bahwa untungnya Christina hanyalah seorang kerangka. Christina menatap kukunya sejenak, lalu meminta Kim Hyun untuk berbicara lebih pelan. Setelah itu, mereka melangkah perlahan menembus kegelapan bersama para goblin kecil. Sementara Christina terus memimpin perjalanan mereka menuju tujuan berikutnya. Kim Hyun bertanya bagaimana perkembangan kemampuan Christina, dan Christina menjawab bahwa kemampuannya telah berkembang dengan cukup pesat. Tiba-tiba sebuah layar sistem dengan nilai kemampuan muncul di depan wajah Kim Hyun. Ia memperhatikannya sejenak, lalu merasa bahwa pencapaian itu masih belum cukup. Christina meletakkan tangannya di dagu sambil memasang ekspresi penuh pertimbangan, kemudian menyimpulkan bahwa hanya menghadapi para goblin saja tidak akan cukup untuk meningkatkan kemampuan mereka lebih jauh. Kim Hyun segera mengalihkan pandangannya, memperhatikan keadaan di sekeliling dengan saksama, lalu berkata bahwa mereka harus mencari lawan yang jauh lebih kuat. Christina menatapnya dengan penuh perhatian. Beberapa saat kemudian, seekor goblin kecil menunjuk ke arah belakang sambil berteriak agar mereka melihat ke sana. Kim Hyun langsung menoleh dan bertanya apa yang sedang terjadi. Di hadapan mereka, segerombolan goblin dalam jumlah sangat besar dengan raut penuh kemarahan sedang bergerak cepat mendekat. Christina segera melangkah ke depan, mengibaskan jubahnya dengan tegas, lalu mengatakan bahwa mereka sebaiknya menyerahkan semuanya kepadanya. Kim Hyun menatapnya dengan campuran rasa terkejut dan khawatir, kemudian bertanya apakah ia sanggup menghadapi semuanya seorang diri. Christina segera mengulurkan kedua tangannya, sementara lingkaran sihir bermunculan di hadapannya. Dengan yakin ia menjawab bahwa dirinya mampu. Sesaat kemudian, ia mengangkat kedua tangannya ke depan dan merapal sihir panah ajaib. Sebuah berkas cahaya yang sangat besar dan terang melesat dengan kecepatan tinggi menuju gerombolan goblin. Salah satu goblin memandang panah cahaya yang mendekat dengan wajah penuh ketakutan. Dalam sekejap, panah itu menghantam barisan goblin dan menghasilkan ledakan dahsyat yang bergema seperti suara guntur. Para goblin yang menjadi sekutu mereka mulai bergerak kembali sambil memperhatikan panah-panah yang telah berjatuhan di tanah. Setelah menggunakan sihir itu, Christina tiba-tiba terjatuh ke tanah dan berkata bahwa mana miliknya hampir habis. Kim Hyun segera menghampirinya dan mengatakan bahwa ia harus beristirahat serta memulihkan tenaganya terlebih dahulu. Setelah itu, ia mengarahkan tongkat kayunya ke arah gerombolan goblin sambil memerintahkan para goblin miliknya untuk menyerang. Dua kelompok goblin pun saling berhadapan dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Salah satu goblin mengangkat tongkatnya dengan kuat, kemudian menghantam lawannya secara cepat dan tepat, sementara sorot matanya memancarkan semangat bertarung. Para goblin saling bertarung tanpa sedikit pun menahan diri. Kim Hyun hanya berdiri memperhatikan jalannya pertarungan tanpa ikut campur. Salah satu goblin dengan percaya diri mengangkat tongkatnya dari belakang, lalu menghantam kepala lawannya dengan pukulan yang sangat keras. Menggunakan tangan yang memegang perisai, Kim Hyun dengan sigap menahan setiap serangan yang datang. Kim Hyun menggertakkan giginya dengan kuat sambil menggeser tubuhnya ke samping. Tongkat milik Kim Hyun kemudian menghantam wajah salah satu goblin dengan sangat keras hingga giginya beterbangan. Goblin-goblin yang tersisa segera melarikan diri menuju lorong gelap. Kim Hyun membungkuk ke arah goblin bawahannya, menunjuk ke dalam lorong sambil berteriak agar mereka segera mengejar para goblin yang melarikan diri itu. Tidak lama kemudian, gua tersebut dipenuhi tubuh-tubuh goblin yang telah dikalahkan.
Kim Hyun berdiri dengan pakaian yang telah robek dan tongkat kayunya yang sudah patah. Dengan kesal, ia melemparkan tongkat itu ke tanah, lalu berteriak keras. Setelah itu, ia mengusap rambutnya dengan kedua tangan, menatap lurus ke depan dengan wajah penuh penyesalan, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Seluruh goblin yang menjadi bawahannya kini telah gugur. Dari dalam lorong-lorong gelap, tampak sepasang mata merah menyala sedang memperhatikan mereka. Kim Hyun menatap ke arah itu dengan saksama, lalu berpikir bahwa sebelumnya ia mengira para musuh hanya sedang melarikan diri, tetapi ternyata tempat itu adalah sarang mereka. Kim Hyun menyentuh kepalanya sendiri dengan keras sambil bertanya-tanya apa yang harus dilakukan sekarang. Apakah ia harus kembali menaklukkan para goblin, dan bagaimana jika kejadian yang sama kembali terulang? Perlahan-lahan, Christina mulai keluar dari balik kegelapan. Christina menghampiri Kim Hyun dari belakang, lalu bertanya bagaimana keadaannya sambil memintanya agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Mendengar perkataan itu, Kim Hyun segera mengangkat pandangannya dengan wajah penuh keterkejutan. Christina perlahan membuka tudung kepalanya, kemudian mengamati tubuh-tubuh goblin yang berserakan di sekitar mereka. Ia berkata bahwa para goblin itu memang pada akhirnya harus dikorbankan, dan cepat atau lambat keadaan seperti ini pasti akan terjadi. Christina kemudian menoleh ke arah Kim Hyun dan mengatakan bahwa mereka harus kembali agar luka-luka mereka dapat dipulihkan. Kim Hyun menatap ke arah kegelapan dengan wajah muram, lalu menyadari dalam hatinya bahwa Christina benar. Apa yang telah terjadi tidak mungkin lagi diubah. Beberapa saat kemudian, ia mengubah ekspresinya menjadi sebuah senyuman tipis dan berkata bahwa sudah waktunya mereka pergi. Christina perlahan mengulurkan tangannya ke arah punggung Kim Hyun. Tangan kerangkanya memancarkan cahaya hijau yang lembut, sementara energi penyembuhan mulai berputar mengelilingi tubuh Kim Hyun. Kim Hyun membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Luka-luka di punggungnya mulai pulih dengan sangat cepat. Ia segera bertanya apa yang sedang dilakukan Christina. Christina menjawab bahwa itu adalah sihir penyembuhan lingkaran pertama, penyembuhan cepat. Christina kembali menoleh ke arah Kim Hyun sambil mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa ia sebelumnya tidak menyangka masih mampu menggunakan sihir itu, meskipun kini telah menjadi makhluk undead. Ia merasa sangat senang, karena ternyata sihir tersebut tetap berhasil digunakan. Kim Hyun perlahan memeriksa seluruh tubuhnya dan menyadari bahwa semua luka yang tadi dialaminya kini telah lenyap sepenuhnya. Tiba-tiba Christina mendekatkan wajah tengkoraknya tepat ke depan wajah Kim Hyun hingga membuatnya terkejut, lalu bertanya, apakah sekarang sudah saatnya membeli perlengkapan yang lebih baik? Kim Hyun membuka ponselnya dan menyadari bahwa memang sudah waktunya melakukan hal itu, tetapi uang yang dimilikinya masih belum mencukupi. Christina justru mengatakan bahwa jumlah uang itu sebenarnya tidak sedikit. Kim Hyun segera menyilangkan kedua tangannya di dada, menggelengkan kepala dengan wajah tidak puas, lalu menjelaskan bahwa perlengkapan paling sederhana sekalipun berharga sekitar 1.500 koin. Christina menatapnya dengan serius dan mengatakan bahwa perlengkapan paling sederhana pun tetap tidak akan cukup. Christina kemudian mengulurkan tangannya ke depan sambil memandang Kim Hyun dengan penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa Kim Hyun tidak perlu bekerja karena dirinya yang akan mencari uang. Kim Hyun menatapnya dengan heran, lalu bertanya bagaimana caranya. Christina menjawab bahwa ia akan membuat sebuah topik di halaman forum berbagi saran. Berbagai gagasan mengenai topik saran pun muncul di benaknya. Ia menundukkan kepala perlahan sambil mengangkat satu jari, kemudian menjelaskan bahwa topik yang memperoleh banyak perhatian akan mendapatkan bayaran yang cukup besar. Karena itu, ia berniat membagikan sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Kim Hyun memandangnya dengan saksama lalu bertanya, apakah rencana itu benar-benar bisa berhasil? Apakah pengetahuan yang dimilikinya memang dapat ditukar dengan uang? Christina tersenyum lebar sambil menarik kembali tangannya dan menjawab bahwa hal itu sangat mungkin dilakukan. Tidak akan ada sesuatu yang luar biasa. Ia hanya akan menulis berbagai panduan dan saran bagi para penyihir pemula. Namun, ia juga tidak yakin apakah topik tersebut akan menjadi populer, sehingga mereka sebaiknya tidak berharap terlalu tinggi. Kim Hyun kemudian meletakkan tangannya di dagu sambil berpikir sejenak, lalu mengatakan bahwa Christina memang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Pasti akan ada banyak orang yang membutuhkan berbagai saran tersebut. Christina kembali tersenyum lebar dan mengatakan bahwa ia akan mencoba melakukannya. Beberapa waktu kemudian, Kim Hyun memeriksa saldo rekeningnya dan seketika tertegun ketika melihat jumlah uang di dalamnya telah meningkat hingga 50 kali lipat. Ia benar-benar tidak mampu berkata apapun, bahkan sempat berpikir bahwa semua itu terasa begitu tidak masuk akal. Di saat yang sama, Christina menyilangkan kedua tangannya di depan dada
sambil menampilkan senyum penuh percaya diri. Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah uang sebanyak itu, mereka bahkan sudah mampu memperoleh markas baru. Kim Hyun langsung menoleh ke arahnya dengan mata terbelalak dan mulut sedikit terbuka, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Christina kemudian menerangkan bahwa hal itu memang memungkinkan. Setelah membayar biaya yang diperlukan, mereka hanya perlu memasukkan alamat rumah yang sedang ditempati dan alamat tujuan tempat tinggal baru. Setelah itu mereka harus tetap berada di dalam dungeon selama kurang lebih setengah hari, sebelum akhirnya kembali dan muncul di rumah yang baru. Christina lalu menambahkan bahwa keesokan harinya masih akan ada 1 kali transfer dana lagi yang masuk ke rekening mereka. Mendengar penjelasan itu, Kim Hyun kembali tercengang. Dengan wajah membeku karena terkejut, ia bertanya, berapa banyak lagi uang yang akan diterimanya. Christina menjelaskan bahwa siapapun yang berhasil meraih peringkat pertama, berdasarkan jumlah penonton akan memperoleh pembayaran 1 kali sebesar seluruh keuntungan yang berhasil dikumpulkan. Biasanya para admin membagi pembayaran tersebut selama 5 bulan, tetapi kali ini ia berhasil meyakinkan mereka agar seluruh dana diberikan sekaligus. Mata Kim Hyun kembali membesar. Ia merasa itu adalah kabar yang luar biasa dan langsung mengatakan bahwa ia ingin pindah ke tempat yang lebih dekat dengan banyak orang. Christina meletakkan tangannya di dada, sedikit menundukkan kepala, lalu menyatakan bahwa mereka memang akan melakukan hal tersebut. 4 hari kemudian, Kim Hyun berdiri di depan apartemen baru mereka dan perlahan menarik gagang pintunya. Begitu pintu terbuka, ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang diterangi cahaya neon dengan suasana modern. Apartemen itu memiliki 4 kamar, sebuah dapur, serta ruang keluarga yang luas. Kim Hyun teringat bahwa mereka telah membayar uang muka dan menandatangani kontrak sewa selama 1 tahun penuh. Tanpa mampu menyembunyikan rasa kagumnya, ia segera berjalan menuju jendela panorama yang sangat besar. Saat memandang keluar, matanya dipenuhi kekaguman. Dari sana ia dapat melihat kehidupan kota yang ramai, orang-orang berlalu lalang menjalani aktivitas mereka masing-masing, serta pemandangan perkotaan yang begitu indah. Dalam hati ia terus bertanya-tanya bagaimana semua perpindahan itu sebenarnya bisa terjadi. Tatapannya tetap tertuju ke jalanan di bawah sana. Berbagai pertanyaan mulai memenuhi pikirannya, terutama mengenai siapa sebenarnya para admin yang telah membantu Christina mengurus semua urusan tersebut, termasuk memberikan dana dalam jumlah yang sangat besar. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Tatapannya berubah semakin serius ketika sebuah dugaan muncul di benaknya. Ia mulai berpikir, bagaimana jika para admin itu sebenarnya mengetahui cara untuk keluar dari dunia ini? Di tengah lamunannya, Christina tiba-tiba memanggilnya dengan suara keras. Namun Kim Hyun masih terus menatap keluar jendela, tanpa mengalihkan perhatian sedikit pun. Melihat sikap itu, sang kerangka mulai kehilangan kesabarannya. Dengan nada tegas, ia mengingatkan bahwa sudah saatnya berhenti melamun. Jika benar-benar ingin bertahan hidup, ia harus terus menaklukkan dungeon. Bukankah ia seharusnya sudah menerima kenyataan itu sejak lama? Kim Hyun segera menoleh ke arahnya. Sesaat ia bahkan mengira Christina mampu membaca isi pikirannya. Sambil mengangkat tangan perlahan, ia mengatakan bahwa mungkin saja masih ada jalan lain. Namun Christina langsung membalas dengan tenang. Kalaupun memang ada jalan lain, bagaimana jika cara itu justru jauh lebih berbahaya? Terus berusaha melarikan diri dan menghindari kenyataan tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah. Perkataan itu membuat Kim Hyun terdiam. Ia mengangkat kepalanya perlahan sambil memandang Christina dengan tatapan penuh kebingungan. Mulutnya sedikit terbuka, sementara pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang saling bertabrakan. Tangan kanannya mengepal begitu erat hingga bergetar. Beberapa saat kemudian, ia tiba-tiba berbalik dan menghantamkan tinjunya sekuat tenaga ke arah jendela besar di hadapannya. Dengan penuh emosi, ia berteriak bahwa kebebasan terasa begitu dekat, tepat berada di depan matanya. Benturan keras itu membuat tangannya mengalami luka hingga cairan merah mengalir di permukaannya. Namun saat itulah ia menyadari bahwa benda di hadapannya bukanlah jendela sungguhan. Dengan nada penuh keputusasaan, ia hanya mampu mengungkapkan bahwa dirinya benar-benar ingin keluar dari tempat itu. Christina memandangnya dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, tubuh Kim Hyun mulai memancarkan cahaya kebiruan yang semakin kuat setelah ia berteriak bahwa dirinya ingin bertahan hidup dan pasti akan mampu melewati semua cobaan. Sesaat kemudian, aliran energi biru yang sangat besar perlahan turun dari atas, berubah menjadi setetes cahaya yang jatuh, bagaikan memasuki lautan luas. Tubuh Kim Hyun memancarkan sinar yang begitu terang hingga Christina terpaksa menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Meski begitu, sang kerangka tetap berusaha mengintip melalui sela-sela jarinya. Saat itulah ia menyadari bahwa cahaya tersebut adalah mana.
Kim Hyun menatap tangannya yang kini bersinar terang dengan penuh keheranan. Sesaat kemudian, ia mengayunkan pukulan yang sangat kuat. Dalam sekejap, ia menghantam kepala goblin dengan keyakinan penuh. Setelah serangan itu berakhir, ia perlahan menurunkan tangannya dan berdiri terpaku di tengah gua yang dipenuhi tubuh-tubuh goblin yang telah tumbang. Ia menatap telapak tangannya dalam diam. Kenangan mengenai cahaya. Mana yang sebelumnya menyelimuti tangannya kembali terlintas di benaknya. Ia juga teringat ucapannya Christina, bahwa ketika seseorang berhasil mengatasi amarah dan keputusasaan di dalam dirinya, kekuatan baru akan terbuka. Kini mana miliknya sendiri akhirnya benar-benar terbangun di dalam tubuhnya. Kim Hyun meletakkan tangannya di dada sambil memandangi cahaya yang kembali bersinar dari tubuhnya. Christina segera berlari menghampirinya dengan penuh kegembiraan. Sambil merentangkan kedua tangannya, ia menjelaskan bahwa Kim Hyun berhasil memperoleh kekuatan itu karena mampu melampaui batas dirinya sendiri. Menurutnya, sihir selalu bergantung pada kondisi mental seseorang. Dengan wajah penuh kebahagiaan, sang kerangka menatap Kim Hyun dan menyatakan bahwa mulai saat itu ia benar-benar layak disebut sebagai seorang penyihir. Kim Hyun dengan gugup mengalihkan pandangannya. Sebuah lingkaran kecil tiba-tiba muncul di dekat ujung jarinya, membuatnya bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar telah memiliki lingkaran sihir. Christina perlahan mendekatinya di dalam gua, mengamatinya dengan saksama, lalu menjelaskan bahwa setelah menjadi penyihir lingkaran pertama, kekuatannya memang akan meningkat. Kim Hyun segera menoleh dan mendengarkan setiap penjelasan itu dengan penuh perhatian. Beberapa saat kemudian, Kim Hyun perlahan mengusap rambutnya sambil menunjukkan sikap percaya diri dan menyatakan bahwa tentu saja semua itu bukanlah hasil yang diperoleh hanya dengan menggerakkan satu jari. Christina segera membalas dengan nada menyindir, mengatakan bahwa menurutnya semua itu lebih disebabkan oleh perlengkapan yang digunakan. Sang kerangka memperhatikan Kim Hyun dengan saksama, sedikit mengangkat tongkat sihirnya, lalu berkomentar bahwa pada akhirnya, uang memang menentukan segalanya. Kim Hyun berdiri tenang mengenakan satu set baju zirah kulit orc yang bernilai $10.000, lengkap dengan gada satu tangan yang bernilai $5.000. Kim Hyun memandang Christina dengan raut tidak senang dan bertanya dari mana ia mempelajari ucapan seperti itu. Christina dengan santai menjawab bahwa kalimat tersebut selalu ia baca di internet. Kim Hyun hanya memalingkan wajahnya sambil menghela napas, merasa sudah saatnya membatasi akses Christina terhadap berbagai informasi tersebut. Kim Hyun kemudian memperhatikan dua kerangka yang telah berhasil dikalahkan dan menyadari bahwa sudah waktunya kembali karena pekerjaan mereka hari itu telah selesai dengan sangat baik. Dua kerangka itu masih terduduk di lantai. Salah satunya memiliki kemampuan anggar peringkat D dengan pertahanan peringkat C. Sedangkan yang lainnya memiliki kemampuan anggar dan koordinasi tubuh pada peringkat C. Dalam sekejap, Kim Hyun telah kembali ke rumah. Ia meletakkan kedua tangannya di atas salah satu kerangka, kemudian mengalirkan mana ke dalam media yang berada di bawahnya. Christina mengamati seluruh proses itu tanpa mengalihkan pandangan. Tiba-tiba kerangka tersebut kembali bergerak. Ia menatap Kim Hyun dengan saksama, sementara Kim Hyun merasa proses penaklukan itu telah berhasil diselesaikan. Kerangka bermata hijau itu kemudian diberi nama Kesla. Kerangka lainnya membuka matanya yang berwarna kuning, dan Kim Hyun memutuskan untuk memanggilnya Kai. Kim Hyun mempersilakan keduanya duduk di atas kursi. Kim Hyun dan Christina memperhatikan mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Kim Hyun bertanya apakah semuanya akan berjalan dengan baik, sementara sang kerangka menjelaskan bahwa sebaiknya mereka menunggu lebih dahulu. Dengan sedikit gugup, Kim Hyun bertanya apa yang mungkin saja terjadi. Christina memandangi kedua kerangka itu, membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menjelaskan bahwa ia tidak dapat menjamin mereka akan seturut dirinya. Ia kemudian menoleh tajam ke arah Kim Hyun dan menambahkan bahwa ingatan mengenai akhir kehidupan mereka serta pengalaman sebagai makhluk undead dapat memengaruhi perilaku mereka dengan cara yang sama sekali tidak dapat diperkirakan. Mendengar penjelasan itu, Kim Hyun segera memasukkan kedua kerangka tersebut ke dalam lemari dengan cepat. Christina lalu mengatakan bahwa sekarang yang dapat mereka lakukan hanyalah menunggu hingga seluruh ingatan mereka kembali. Waktu pun berlalu. Kim Hyun terus menatap pintu lemari tanpa berkedip. Kim Hyun akhirnya berkata bahwa sudah saatnya membukanya. Kim Hyun perlahan membuka kedua pintu lemari. Kesle tiba-tiba melompat keluar dengan tatapan penuh kemarahan. Kim Hyun refleks menyingkir dari jalurnya karena sangat terkejut. Kesle justru terjatuh dalam keadaan masih terikat di dekat lemari, sementara Kai memandangi semua itu dengan rasa takut. Kim Hyun hanya dapat menyaksikan kejadian tersebut dengan penuh kebingungan. Christina segera berjongkok, membantu mengangkat Kesle yang terjatuh,
lalu mengatakan bahwa tampaknya seluruh ingatannya memang telah kembali. Kim Hyun kemudian menunjuk kerangka yang masih berada di dalam lemari dan memperhatikan bahwa Kai tampaknya memahami semua ucapan mereka, hanya saja tidak mampu berbicara. Christina berdiri dengan ekspresi bangga, lalu menjelaskan bahwa mereka memang tidak memiliki pita suara, sehingga tidak dapat berbicara seperti manusia. Ia menambahkan bahwa dirinya merupakan pengecualian dalam hal tersebut. Setelah itu, Christina melangkah ke depan mereka, merentangkan kedua tangannya dengan wajah penuh kebahagiaan, lalu mengucapkan selamat karena mereka telah memperoleh kesempatan hidup yang baru. Mendengar perkataan itu, Kesley dan Kai memperlihatkan senyum yang begitu lebar. Christina kemudian menundukkan kepalanya dengan wajah sendu sambil menatap lantai. Ia menjelaskan bahwa nama mereka pernah direnggut, tetapi berkat sang pemilik yang memberikan nama baru, sebagian kenangan dari kehidupan mereka di masa lalu akhirnya dapat kembali. Kim Hyun membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Christina lalu mengulurkan tangannya ke arah Kim Hyun dengan penuh semangat bahwa Kim Hyun adalah penyelamat mereka. Wajah Kim Hyun pun langsung dipenuhi kebahagiaan. Kai dan Kesley memandangnya dengan tatapan penuh rasa hormat dan kegembiraan, sementara cahaya perlahan menyelimuti tubuh Kim Hyun. Christina kemudian meletakkan tangannya di dada sambil menatap lantai dengan penuh kesungguhan. Ia menjelaskan bahwa pemilik mereka kini sedang berada dalam bahaya, sama seperti dunia mereka dahulu yang pernah berada di ambang kehancuran. Ia kemudian memandang Kesley dan Kai yang masih berada di dekat lemari, lalu mengatakan bahwa karena itulah mereka harus membantu Kim Hyun bertahan hidup. Mereka harus menyelesaikan apa yang gagal mereka capai pada kehidupan sebelumnya. Mereka harus bersumpah setia kepada pemilik mereka dan berjuang bersama. Christina juga menegaskan bahwa dirinya akan melakukan hal yang sama. Mendengar semua itu, Kim Hyun mulai berkeringat dan merasa gugup. Sesaat kemudian, Christina kembali meletakkan kedua tangannya di depan dada. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru terang. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan rasa terima kasih yang tulus karena telah diberi kesempatan untuk hidup kembali demi sihir. Sekaligus bersumpah akan menjaga kesetiaannya. Aliran mana mulai mengalir dari tubuh Christina menuju Kim Hyun. Christina lalu menoleh tajam. Sebuah simbol muncul di depan matanya. Ia memandang Kesley dan Kai dengan tegas, lalu menyatakan bahwa apabila mereka menolak, kesempatan itu akan lenyap saat itu juga. Kedua kerangka tersebut langsung menundukkan tubuh mereka sambil tenggelam dalam pemikiran. Beberapa saat kemudian, Kim Hyun kembali membuka matanya lebar-lebar ketika Kesley menyatakan bahwa mereka menerima semua itu dengan sepenuh hati. Kesley mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menuntaskan dendam yang selama ini belum terselesaikan. Ia menatap Kim Hyun dengan penuh keyakinan sambil memperlihatkan senyum lebar. Tidak lama kemudian, Kai juga memandang Kim Hyun dan menambahkan bahwa ia ingin mencapai tujuannya serta bersumpah akan setia kepadanya. Kim Hyun hanya dapat terdiam karena terkejut ketika aliran mana yang sangat besar mengarah langsung ke tubuhnya. Kim Hyun perlahan menundukkan kepala dan mengembuskan napas panjang. Tali yang mengikat tangan kedua kerangka itu tiba-tiba terputus oleh bilah mana yang sangat tajam. Christina kemudian menyatakan bahwa mulai saat ini mereka semua telah menjadi satu tim. Kai dan Kesley kini dapat saling mengandalkan satu sama lain bersama Kim Hyun. Kesley lalu mengangkat jarinya ke depan sambil berkomentar bahwa sebenarnya mereka bahkan tidak diberi banyak pilihan. Kai hanya tersenyum lebar, kemudian menatap Kim Hyun seolah hendak melanjutkan perkataannya. Christina menutup mulutnya dengan sebelah tangan, lalu mengalihkan pandangannya sejenak sebelum menjelaskan bahwa mulai saat itu mereka semua telah saling terhubung, sehingga dapat berkomunikasi tanpa perlu menggunakan mana. Kim Hyun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dan merasa hal itu merupakan perkembangan yang sangat baik. Kim Hyun kemudian mengangkat kedua tangannya ke depan sambil menatap ketiga kerangka itu dengan saksama. Ia ingin mengetahui alasan mereka ingin melakukan pembalasan, karena menurutnya akan jauh lebih baik jika ia memahami tujuan mereka sejak awal. Pertanyaan itu membuat ketiga kerangka terlihat sedikit kebingungan. Kesley mencoba mengingat kembali kenangan saat tubuh manusianya dahulu ditembus oleh seseorang. Ia mengaku memiliki dorongan yang sangat kuat untuk melakukan pembalasan, tetapi tidak mampu mengingat kepada siapa ataupun apa penyebabnya. Tak lama kemudian, bayangan kehidupan masa lalunya kembali muncul di benaknya. Kesley merapatkan kedua tangannya dan menegaskan bahwa ia masih memegang teguh prinsip membalas setiap perlakuan yang diterimanya. Karena itulah, ia bertekad menemukan orang yang telah menyebabkan dirinya kehilangan nyawa. Kesley diketahui merupakan mantan tentara bayaran yang memiliki kemampuan ilmu pedang peringkat D- serta pertahanan peringkat C-. Sementara itu, Kai membayangkan sosok seorang ksatria yang menggenggam pedang bercahaya.
Ia mulai menceritakan bahwa keluarganya memiliki sebuah pusaka yang sangat berharga. Ingatannya kemudian beralih pada sebuah gua yang gelap. Saat kakak laki-lakinya memasuki dungeon untuk mencarinya, hubungan mereka terputus dan pusaka keluarga tersebut ikut menghilang. Kai mengepalkan tangannya dengan erat sambil mengingat kembali kehidupannya terdahulu. Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah menemukan kembali pusaka itu sekaligus menjaga kehormatan keluarganya. Kai sendiri merupakan mantan ksatria dengan kemampuan ilmu pedang dan pengendalian yang sangat baik. Di sisi lain, Christina merapatkan kedua tangannya di samping tubuh sambil membayangkan kembali wujudnya pada kehidupan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa dahulu maupun sekarang dirinya tetap seorang penyihir. Keinginannya hanya satu, yaitu terus mempelajari sihir dan menjadi semakin kuat. Christina merupakan mantan penyihir dengan kemampuan sihir serta penguasaan yang berada pada peringkat tinggi. Setelah mendengarkan semua penjelasan itu, Kim Hyun kembali menatap mereka dengan penuh perhatian. Sambil sedikit mengernyitkan alis, ia bertanya mengenai tujuannya sendiri. Tubuhnya mulai dipenuhi keringat. Ia menundukkan pandangan sejenak, lalu mengakui bahwa tujuan hidupnya hanyalah bertahan hidup. Kim Hyun langsung menundukkan kepala dengan ekspresi penuh tekanan, kemudian menambahkan bahwa dirinya pernah berada di ambang kehilangan nyawa. Seketika Kim Hyun kembali mengingat saat sekelompok goblin yang sangat ganas menyerangnya ketika dirinya sedang tertidur lelap. Ingatan itu membuatnya sadar bahwa ia tidak ingin lagi merasakan ketakutan dan rasa sakit seperti saat itu. Ia menggenggam dadanya dengan kuat sambil menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa itulah alasan dirinya meminta bantuan mereka agar dapat terus bertahan hidup. Ketiga kerangka itu saling berpandangan sejenak sehingga suasana menjadi sedikit canggung. Tidak lama kemudian, Kai meletakkan tangannya di dada sambil tersenyum lebar. Ia mengatakan bahwa dirinya menyukai kejujuran Kim Hyun. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan nyawa. Karena itu mereka semua akan membantunya dan kini tinggal menunggu perintah selanjutnya. Mendengar dukungan tersebut, senyum Kim Hyun langsung merekah dengan penuh semangat. Ia menyatakan bahwa sudah waktunya memulai.